Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 16 September 2021, tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3. Demikianlah dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Forgive yes, forgot no. Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu orang tersebut meminta maaf kepada kita, apa respon kita? Banyak orang akan mengatakan, memaafkan oke, tetapi melupakan no. Mengapa orang bisa memaafkan, tetapi tidak melupakan? Ya, karena luka yang sudah tertoreh bekasnya tidak akan mudah hilang. Secara alami mungkin bekas itu tidak akan hilang. Bekas luka bisa hilang bila diberikan obat khusus atau dilakukan perawatan-perawatan khusus. Ketika seseorang meminta maaf dan berjanji mau mengubah diri menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan lagi, kita sering sekali kurang percaya. Setiap hari pikiran curiga ada padanya. Jangan-jangan dia masih mau mencuri. Jangan-jangan dia masih suka bergosip. Jangan-jangan dia berbohong. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu perbuatan buruk akan menutupi 9 perbuatan baik.
Orang lebih cenderung memperhatikan dan mengingat perbuatan yang tidak baik, sehingga sering sekali kecewa karena satu kesalahan daripada memikirkan 9 perbuatan baik seseorang. Tapi itulah sifat manusia. Selain itu, banyak orang yang senang sekali mencari-cari kesalahan orang lain, serta sangat sedikit orang mau mengakui kesalahan dan mau mengubah diri menjadi lebih baik karena kesadaran dirinya sendiri. Sekalipun dia pelaku kesalahan itu, pastilah dia mencari kambing hitam untuk dipersalahkan, karena memang banyak kita yang sudah terdidik dari sejak kecil. Kita banyak melihat ketika anak kecil jatuh, maka sang ibu akan memukul lantai dan mengatakan, "Kamu nakal, kamu nakal, kamu membuat anakku jatuh." Sebenarnya maksud si ibu hanyalah untuk menghibur dan menenangkan hati anaknya, agar dia melupakan rasa sakitnya. Penghiburan si ibu membuat hati anaknya tenang dan senang. Padahal tanpa kita sadari, sebagai orang tua, kita sudah melakukan didikan yang salah kepada anak kita sejak dini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, entah kenapa, sepertinya ada kepuasan tersendiri ketika kesalahan terdapat pada orang lain. Kita merasa benar, merasa paling baik, sehingga bila sesuatu yang buruk terjadi dan orang lainlah penyebabnya, maka kita sering sekali tampil menjadi hakim atas mereka yang bersalah. Apapun kebaikan, apapun kebenaran yang dilakukan oleh orang lain, tidak pernah terlihat baik dan benar di mata kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau banyak manusia mencari-cari kekurangan orang lain, mencari kelemahan orang lain, namun tidaklah demikian dengan Allah. Tuhan tidak pernah mencari-cari kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, tetapi di dalam kesalahan-kesalahan kita, Dia selalu tampil dan datang menjadi penolong dan penyelamat kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita agar selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Dia selalu mengingatkan kita akan belas kasih Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Kalau manusia mengingat dosa, Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita. Kalau manusia selalu menjadi hakim atas dosa orang lain, Tuhan menjadi penyelamat. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mintalah hikmat daripadanya, sehingga kita tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat kesalahan yang berulang-ulang di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila kesempatan masih diberikan, itu bukan berarti kita dibenarkan untuk berbuat kesalahan lagi. Tapi sebaliknya, di dalam kesempatan yang diberikan Tuhan, kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik di dalam kasih Tuhan. Hidup menurut kehendak-Nya dan terus melakukan firman-Nya. Sebab Tuhan baik, Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dia akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa kita. Dia akan menolong kita dari jerat maut yang ada di depan mata. Tuhan tidak pernah kepada kita. Dia selalu bermurah hati, memberi pengampunan bagi kita yang berdosa. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus mencari dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pakailah waktumu dengan baik. Berdoalah kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat untukmu, agar engkau bisa menjalani hari-hari ini di dalam takut akan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepadamu. Kesempatan tidak datang berulang dalam kehidupanmu. Jika hari ini kesempatan masih ada untukmu, maka kembalilah ke dalam jalan kebenaran. Kembalilah. Jangan turuti segala keinginan daging. Jangan jerumuskan hidupmu dengan keindahan-keindahan dunia yang menyesatkan. Tetapi lihatlah betapa kebenaran dan keindahan hidup di dalam Tuhan akan menyelamatkan jiwamu. Serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang menuntun perjalanan hidupmu.
di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur kami. Atas segala dosa-dosa kami Engkau selalu memberikan pengampunan. Engkau tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ajar kami, beri kami hikmat untuk mampu menjalani kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami tidak lagi melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan ini. Sehingga kami selamat untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.